Nah, di YouTube Studio ada fitur baru yang bisa kita manfaatkan untuk mengupload video. Nah, materi lengkapnya, mari kita bahas. Nah, jika dulu ada konten kreator mungkin yang menggunakan handphone sebagai media dia untuk bermain YouTube ya, mulai dari mengambil video sampai dengan mengediting ataupun mengupload video, pasti dia pada saat mengupload video dia akan menggunakan APK YouTube ya. Jadi menguploadnya menggunakan APK YouTube, lalu untuk setting metadatanya atau mengoptimasi video tersebut dia menggunakan YouTube Studio. Nah, ini kan menggunakan dua aplikasi untuk mengupload satu video. Nah, dengan adanya fitur baru yang ada di YouTube Studio ini, kita sekarang bisa mengupload video hanya menggunakan satu aplikasi saja. Yaitu kita bisa memanfaatkan YouTube Studio itu sendiri tanpa menggunakan APK dari YouTube-nya ya. Yaitu kita menggunakan YouTube Studio mulai dari upload-nya video, lalu juga setting metadata ataupun mengoptimasi video yang kita upload. Jadi keuntungannya kita tidak perlu menggunakan double aplikasi ya atau menggunakan dua aplikasi. Kita cukup bisa menggunakan satu aplikasi untuk mengakomodir kebutuhan mengupload kita. Mulai dari memilih video yang mau kita upload sampai dengan setting metadata ataupun mengoptimasi video yang ingin kita upload. Nah, jika semua ada pertanyaan, Kak, bagus mana untuk mengupload video itu di APK YouTube sendiri ataupun di YouTube Studio ataupun mengupload di YouTube Studio versi desktop ataupun versi PC atau di laptop? Nah, sebelum kita membahas tentang pertanyaan di atas tadi, lebih baiknya kita sedikit lebih membahas tentang fitur baru yang ada di YouTube Studio ini ya, supaya kita lebih kenal dan kita lebih tahu dan harapannya kita bisa memanfaatkan fitur baru yang ada di YouTube Studio ini. Nah, jika seumpama kita membuka YouTube Studio di HP, itu tampilannya akan seperti ini ya. Nah, kalian bisa fokus di bagian yang paling atas, yaitu ada tanda plus dan ada tanda lonceng dan ada foto profil kita. Nah, kita lihat fokus pada tanda plus ini. Nah, tanda plus ini adalah fitur baru yang saya maksud tadi ya di YouTube Studio. Jadi ketika kita mengklik itu, kita akan bisa mengupload video yang kita inginkan tanpa perlu membuka aplikasi YouTube tadi ya. Nah, coba kita sedikit coba praktekkan ya. Jadi tanda plus ini bisa kalian klik, lalu akan otomatis akan membuka media ataupun galeri kalian ya untuk bisa memilih video mana yang ingin kalian upload. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, tinggal kalian pilih saja video mana yang ingin kalian upload. Nah, contohnya ini saya pilih random ya untuk video yang akan kita upload. Nah, setelah terbuka seperti ini, kita bisa menambahkan detail ataupun kita bisa men-setting metadata ataupun optimasi video yang ingin kita upload ya. Nah, contohnya di sini kita bisa memberikan judul pada video yang akan kita upload. Lalu di bagian bawahnya kita bisa menambahkan tambahkan deskripsi, lalu kita bisa men-setting visibilitas ini untuk publik ataupun tidak publik ataupun pribadi ya. Nah, selanjutnya ada audiens, ini kalian bisa pilih video kalian ini diperuntukkan untuk anak-anak atau bukan. Nah, selanjutnya kalian juga bisa menambahkan playlist, lalu kalian bisa memilih remix video short ini izinkan remix atau tidak, lalu kita bisa men-setting komentar juga. Nah, untuk kalian yang juga sudah monetisasi begitu ya, pada bagian ini nanti juga akan ada kolom bahwa monetisasi itu bisa kita setting aktif ataupun tidak aktif. Nah, ini akan jauh lebih memudahkan kita untuk men-setting optimasi video kita ataupun men-setting metadata pada video yang akan kita upload ya. Nah, jika semua sudah kalian setting, lalu bisa kalian klik saja upload dan kalian bisa menunggu prosesnya uploadnya sampai selesai ya. Nah, fitur baru di YouTube Studio ini memiliki beberapa kelebihan ya. Nah, salah satunya yaitu kelebihan pada fitur baru di YouTube Studio ini, yaitu fitur ini bisa mendeteksi secara langsung bahwa video yang akan kita upload itu berbentuk video short ataupun berbentuk video reguler. Nah, video reguler ini yang dimaksud adalah non-short ya, yaitu video panjang dan sejenisnya. Nah, secara singkat keterangannya kurang lebih seperti ini ya, ya supaya kita dapat informasi lebih saja ya. Jangan sampai kita nanti salah mengupload. Misalkan kalau seumpama kita nih ingin mengupload video short, ternyata pada saat sudah terupload jatuhnya video reguler. Atau sebaliknya kita ingin mengupload video reguler, ternyata setelah terupload jatuhnya adalah video short. Nah, dengan kita paham tentang bagaimana nanti teruploadnya video short ataupun teruploadnya nanti video reguler, akan lebih baiknya kalau kita paham bagaimana kita harus men-setting atau membuat video kita. Nah, jika kalian membuat video itu berbentuk berdiri ataupun portrait ya, jika video kalian itu berdurasi kurang dari 60 detik, maka video kalian akan otomatis berbentuk video short. Nah, kalau seumpama nih, video kalian posisinya berdiri ataupun portrait, tetapi video kalian lebih dari 60 detik atau lebih dari 1 menit,
maka jatuhnya video kalian nanti akan berbentuk video reguler. Lalu yang nomor 3 yaitu kalau seumpama nih kalian mengupload video landscape tapi durasinya di bawah 60 detik, itu pun jatuhnya akan masih masuk ke video reguler. Lalu kalau seumpama kalian mengupload video landscape di atas 1 menit ataupun di atas 60 detik, pasti video kalian akan berbentuk reguler ya. Nah, dari keterangan di atas seharusnya kita sudah bisa membedakan ya mana yang bisa dibuat video short, mana yang bisa dibuat video reguler. Jadi jangan sampai kita salah dalam mengupload, inginnya kita upload short, ternyata nanti masuknya ke video reguler. Nah, itu tadi ya sedikit informasi tentang fitur baru yang ada di YouTube Studio yang bisa kita akses di HP kita ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang di atas tadi. Sebetulnya baik mana sih kita upload di aplikasi YouTube ataupun di YouTube Studio ataupun kita mengupload di komputer ataupun YouTube Studio versi desktop ya. Ya, sebetulnya tergantung dari masing-masing aja sih kalau menurut saya. Dimanapun kita mau mengupload, baik di aplikasi YouTube, ataupun di YouTube Studio, ataupun kita mengupload di laptop maupun di PC, itu tidak akan mempengaruhi tentang jumlah views kita, jumlah penonton kita, jumlah pendapatan kita, dan lain sebagainya. Karena untuk menentukan jumlah penonton, jumlah pendapatan, jumlah views, nah itu ada parameter ataupun faktor-faktor yang lain ya. Nah, kalau boleh sharing nih, kalau saya pribadi itu lebih proper untuk upload video itu di komputer ataupun di laptop. Karena di komputer ataupun di laptop, saya pribadi bisa menyiapkan apa-apa saja kondimen pada saat mengupload. Contohnya, jika seumpama mau mengupload, saya juga harus sudah menyiapkan thumbnail yang ingin saya pasang pada video yang akan kita upload. Dan yang kedua, sudah menyiapkan deskripsi yang akan saya gunakan untuk mengoptimasi video yang akan saya upload. Nah, ya meskipun kalau menggunakan HP, kita juga bisa tetap prepare kondimen-kondimen tersebut ya. Tetapi kembali lagi, ini tergantung masing-masing. Kalau saya pribadi sih lebih enak ataupun lebih leluasa untuk menguploadnya di komputer ataupun di laptop ya. Jadi kalaupun kalian mau mengupload lewat aplikasi YouTube ataupun lewat YouTube Studio yang ada di HP ataupun lewat laptop, tidak ada masalah. Tergantung dari kebiasaan kalian masing-masing karena itu tidak akan mempengaruhi tentang jumlah penonton kalian, jumlah pendapatan kalian. Nah, kurang lebih seperti itu tadi ya untuk pembahasan video kali ini. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Bagi kalian yang baru saja menemukan channel ini, bisa bantu untuk subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan informasi yang terbaru dari channel Berbincang YouTube ya. Terima kasih sudah menonton. See you next video.